Hujan yang mengguyur di sekitaran Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar dingin. Banjir yang cukup deras tersebut menerjang sungai di Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banjir tersebut terpantau kamera CCTV yang ada di pos Curah Kobokan. Video itu kemudian dibagikan oleh akun Instagram @cakyo_sever_semeru. Dalam video berdurasi singkat tersebut terlihat banjir lahar dingin dengan arus cukup deras menerjang sungai Curah Kobokan. Seperti diketahui, Curah Kobokan merupakan jalur alternatif bagi masyarakat yang hendak bepergian dari sisi selatan Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Malang atau sebaliknya. Jalur tersebut biasa dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun, jalan alternatif tersebut bukan jalur biasa. Pengendara harus melalui sungai aliran lahar hujan Gunung Semeru. Jalan berpasir harus dilalui kendaraan. Tak hanya ada satu, melainkan dua sungai yang harus dilalui, yakni Besuk Kobokan dan Besuk Lanang. Jalur ini juga tidak bisa dilalui setiap saat. Akibat banjir lahar dingin ini, jalur tersebut terpaksa ditutup sementara. Sejumlah daerah aliran sungai diterjang banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Lahar dingin itu dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru. Setidaknya ada 5 sungai yang mengalami kenaikan debit air, yakni Sungai Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo, Sungai Glidik Desa Purworejo Desa Tempur Sari, Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian, Sungai Mujur Desa Nguter Kecamatan Pasirian dan Sungai Besuksat Desa Pasru Jambe Kecamatan Pasru Jambe. Bahkan, selama 7 jam sejak pukul 3:04 pukul 10:38 waktu Indonesia Barat, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mencatat telah terjadi 31 getaran banjir. Akibat dari banjir yang itu, 2 unit alat pengeruk untuk aktivitas tambang pasir terseret diterjang banjir lahar dingin. 1 unit eksavator terbawa arus di daerah aliran Sungai Mujur Dusun Bulak Gempol Desa Nguter Kecamatan Pasirian dan 1 unit eksavator milik saudara Yono juga terbawa arus di aliran Watu Lapis Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo, kata Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi BPBD Lumajang Joko Sambang dilansir Kabar Lumajang. Saat terjadi banjir, 2 kendaraan itu tidak ada pengemudi sehingga nihil korban jiwa. Atas peristiwa itu, kini pihak BPBD dibantu personil TNI Polri sedang melakukan pemantauan dan monitoring ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen. Kami telah mengirimkan Pusdalops TRC BPBD untuk melakukan pemantauan dan monitoring serta himbauan di beberapa titik, ujar Joko. Selain itu, Joko juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dengan radius 0,5 km dari tepi sungai aliran lahar Gunung Semeru. Utamanya, warga atau penambang saat ini juga dilarang beraktivitas di sepanjang Besuk Kobokan. Kami imbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak, ujar dia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengingatkan warga yang bermukim di sekitar kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur untuk mewaspadai banjir lahar dingin. Selain Gunung Semeru, PVMBG mencatat ada 3 gunung api di Indonesia yang kini berstatus level 3 atau siaga, yaitu Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Koordinator Gunung Api PVMBG, Oktori Prambada mengungkapkan, dari keempat gunung api berstatus siaga itu hanya Gunung Merapi dan Gunung Semeru yang berpotensi besar terjadi banjir lahar saat musim hujan. Sebab, 4 faktor utama pembentukan lahar ada lengkap di kedua gunung api tersebut. Gunung yang berpotensi besar ada Merapi dan Semeru. Itu jelas tiap tahun terjadi, meski gunung ini tidak erupsi, tapi laharnya terus, ujarnya. Oktori menjelaskan, Gunung Merapi dan Gunung Semeru saat ini memiliki curah hujan tinggi dan penumpukan material juga intens terjadi pada kedua gunung api level 3 tersebut. Sedangkan Gunung Anak Krakatau saat ini prosesnya berasosiasi dengan pembentukan tubuh baru, sehingga belum mempunyai lembah dan tidak ada potensi lahar karena gunungnya masih kecil. Kemudian, Gunung Ili Lewotolok jarang terjadi lahar meskipun penumpukan material hasil erupsi juga terjadi di sana karena curah hujannya kecil,
sehingga tidak ada alat pendorong bagi material-material tersebut untuk turun menjadi lahar. Jembatan Limpas Gondoruso, Kabupaten Lumajang kembali bisa dilalui setelah diterjang banjir bandang lahar dingin Gunung Semeru. Masyarakat dan pekerja tambang pasir kembali beraktivitas meski belum sepenuhnya normal. Sebelumnya jembatan penghubung Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari itu hilang tertutup banjir. Praktik dua wilayah tersebut terputus. Pantauan di lokasi, material pasir dan batu sisa banjir masih memenuhi sungai dan kawasan sekitar jembatan. Karena itu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumbang meminta warga berhati-hati. Pagi tadi, petugas BPBD juga mengerahkan 1 unit alat berat untuk menyingkirkan batu-batu besar yang terbawa banjir. Banjirnya Sabtu kemarin besar sekali, sampai di atasnya jembatan, kata salah seorang warga, Gozali. Gozali mengatakan, selain air bercampur lumpur dan pasir, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga membawa material batu-batu besar. Batu-batu ini kemarin tidak ada, tuturnya sambil menunjuk bongkahan batu besar di sekitar jembatan. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Jadi Siswoyo mengatakan, banjir susulan masih berpotensi terjadi. Sebab, curah hujan masih cukup tinggi. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada penambang pasir dan warga yang bermukim di sepanjang aliran lahar Gunung Semeru untuk selalu waspada. Kalau ada hujan, segera menyingkir, katanya. Sementara itu, sejak tanggal 16 Desember tahun 2021 lalu hingga saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga atau masyarakat di kaki Gunung Semeru diimbau selalu waspada dan mengikuti arahan petugas.